Pemirsa Banyuwangi 1 TV, ada suasana berbeda di salah satu rumah di Banyuwangi, Jawa Timur. Rumah tersebut dipenuhi dengan benda kuno dan barang bersejarah dari mulai abad 8, 9, 11, 14 hingga zaman kerajaan Belambangan. Menariknya lagi, rumah yang diberi nama Rumah Sium di wilayah Bagungan, Kecamatan Gelagah, Banyuwangi ini memiliki banyak ruangan yang unik dan berbeda, dari lantai 1 hingga lantai 3 di rumah tersebut, berisi bermacam ragam benda kuno dan bersejarah masa silam. Pemilik rumah Sium tersebut yakni Thomas Raharto. Pria 79 tahun asal Jember tersebut sengaja mengkoleksi barang kuno sejak tahun 1971. Hingga sekarang, hobi dan hasil mencari benda kuno tersebut masih tertata rapi di rumah Siumnya hingga sekarang. Saat tim Liri-Liri Banyuwangi 1 TV datang di rumah ini, ada banyak hal dan nilai sejarah yang bisa didapatkan. Pak Thomas yang kegiatan tiap harinya menjadi kolektor barang kuno dan juga menjadi penulis ini mampu menggairahkan kami dengan telaten mendampingi kami saat kami datang bertandang ke rumahnya. Cukup familiar, kami diberikan kesempatan masuk ke ruang satu ke ruang lainnya. Pak Thomas menceritakan semua apa yang menjadi koleksinya dengan penuh semangat. Melalui barang koleksinya, Pak Thomas menceritakan barang-barang yang ada tersebut. Dari mulai jenis barang kuno seperti kepingan uang Cina di abad lampau atau di abad 8, kemudian zaman bebatuan, peralatan bercocok tanam zaman dahulu kala, dan banyak yang lainnya. Ribuan jumlahnya. Di Banyuwangi sendiri, mungkin nama Pak Thomas sebagai kolektor benda kuno jarang banyak yang tahu. Namun di balik itu, Pak Thomas ternyata menjadi salah satu sosok perwakilan pegiat sejarah, terutama di bidang benda kuno hingga ke luar negeri. Tidak heran bila kolektor yang pernah menjadi anggota DPR di Banyuwangi di tahun 80-an ini jarang kelihatan, lantaran memang banyak kesibukan berpetualang ke luar negeri. Benda-benda kuno di rumah Siumnya memang tidak diragukan lagi. Sering dan tidak jarang, barang kuno miliknya dijadikan incaran bagi pengkoleksi benda kuno lain di tingkat nasional, bahkan di luar negeri. Tidak hanya benda-benda kuno yang dijadikan koleksi oleh Pak Thomas, namun juga ada banyak lukisan yang terpampang di dinding-dinding ruangan rumah Siumnya yang tersimpan. Ditanya soal bagaimana asal-muasal bagaimana dirinya bisa mengkoleksi begitu banyak benda kuno dan bersejarah tersebut, Pak Thomas mengaku berawal dari memiliki sedikit uang di tahun 70-an, yang kemudian membeli benda-benda kuno dari lain orang. Dengan membeli benda kuno yang ia miliki sejak tahun itu, akhirnya berkembang dan menjadi hobi. Tidak hanya sekedar hobi, menurut Pak Thomas dengan mengkoleksi benda-benda kuno tersebut, dirinya bisa banyak mendapatkan ilmu tentang sejarah, cara fakta, dan peradaban manusianya. Dari serangkaian upayanya sebagai kolektor, dengan waktu yang cukup memakan usianya setengah abad lebih itu, Pak Thomas mengaku masih terus bergairah mendalami ilmu sejarah ini, terutama dari zaman kerajaan Jawa, Belambangan kuno, hingga sekarang. Bisa diceritakan Pak, ini koleksi-koleksi jenengan ini didapat mulai tahun berapa, apa saja isinya? Ya, saya mulai mengkoleksi pada saat di saku saya mulai ada uang pada tahun 1971. Kebetulan saja pada saat itu saya sudah aktif di anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi, sehingga ada uang tabungan
untuk membeli barang-barang artefak Dari uang pribadi Pak ya? dari uang pribadi. Terus barang-barangnya jenis apa saja yang didapat ini dan dari mana asalnya barang-barang ini Pak? Kalau artefak itu pada umumnya dari situs Temborejo dan wilayah Kabupaten Banyuwangi pada umumnya. Kalau jenis-jenis koleksi itu di samping artefak juga lukisan-lukisan ya, atau barang-barang yang mengandung seni yang indah, yang apabila dikoleksi membuat hati senang gitu Mas ya. Ya. Kalau tahun paling lama Pak koleksi jenengan ini tahun berapa? Kalau paling lama dari uang gobok itu aja ada dinasti Tang Mas. Tahun berapa kira-kira? Abad ke-9 ya. Abad 9, abad 8 gitu. Ya. Ini untuk koleksi pribadi atau jual belikan Pak? Ya ini koleksi pribadi yang semata-mata untuk kesenangan dan alat untuk belajar. Banyak hal baru yang saya peroleh dari artefak, karena dengan artefak ini kita pengen tahu apa ini dan siapa yang membuat, dari mana, untuk apa, itu dari sana banyak belajar dari artefak tersebut. Akhirnya juga mendorong penulisan buku ya, Belambangan Kuno itu karena dari artefak tersebut kita dapatkan banyak informasi hal-hal kehidupan masyarakat khususnya di Tambangan. Jadi lebih kepada edukasi Pak ya sifatnya? Ya betul begitu, karena kalau selama ini memang hanya untuk sendiri dan teman-teman ataupun beberapa mereka yang senang ingin datang saya layani, tetapi untuk ke depan memang saya buka untuk umum. Ya mudah-mudahan bulan Oktober mendatang sudah bisa saya buka. Namanya Omah Seum. Omah Seum. Omah itu ya rumah, karena memang latar belakangnya rumah tangga ini. Jadi bentuknya juga dapat naik turun dan rata gitu ya. Nah, seum itu menunjukkan deket-deket kata museum. Rencana dibuka kapan Pak? Ya. Rencana dibuka kapan? Seum Bulan Oktober. Harapan ke depan Pak dengan hobi Bapak mengkoleksi barang-barang kuno ini apa ke depan? Harapan ke depan mendorong kepada generasi muda untuk memanfaatkan ini sebagai tempat edukasi, untuk pendidikan sekaligus berekreasi dan mungkin menimbulkan inspirasi baru dan mendorong generasi muda untuk lebih berprestasi daripada apa yang mungkin bisa saya raih. Saya kira itu. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan.
Banyuwangi 1 TV ada untuk kita semua.